Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, saya akan membahas sekilas tentang bermakrifat, ya. Bermakrifat yang baik, bermakrifat yang benar, bermakrifat yang teratur, ya, dan bermanfaat bagi diri kita. Kita dengan bermakrifat itu bisa bermanfaat atau bisa memberikan manfaat bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi saudara-saudara kita, murid, jamaah, atau pasien atau siapapun, ya. Jadi bermarifat tidak malah merusak, ya, tidak malah merusak diri kita, merusak keluarga kita, merusak yang ikut pada kita dan sebagainya. Begini para pemirsa, bahwa kita punya 4 degree, ya, 4 susunan, 4 tingkatan lah gitu. Nah, tingkatan ini nanti sesungguhnya tidak harus dari sini ke situ tidak. Jadi 4 tingkat. 4 tingkat ini tidak harus linear, jadi bisa apa namanya? Intinya pada saling mendukung, bukan linear misalnya dari tingkat ini harus tingkat ini tidak. Jadi begini Pak pemirsa, dalam sufisme Islam, ya, dalam tasawuf, ya, tasawuf Islam, kita mengenal syariat, ya, syariat, ada tarekot, ya, tarekah, ya, ada hakikat dan makrifat. Saya ulangi, ya, jadi tingkat pertama syariat, tingkat kedua itu tarekoh atau tarikat, tingkat ketiga hakikat, dan tingkat keempat adalah makrifat. Jadi begini para pemirsa. Jadi kita jangan terkecoh. Misalnya begini, kita harus bersyariat dulu dengan kuat. Jadi syariat dulu kita lakoni dengan kuat, baru kita menginjak ke tingkat torekot, setelah itu kita menginjak ke hakikat, terus terakhir baru makrifat. Tidak begitu. Jadi tidak selinier itu, tidak sehierarkis begitu para pemirsa. Jadi begini, ya, bersyariat, ya, syariat itu ya tata aturan, ya. Jadi misalnya kayak kita harus melaksanakan rukun Islam misalnya, itu syariat. Seperti wajib bersyahadat, kalau kita mau Islam wajib bersyahadat, terus wajib sholat, ya, terus puasa, zakat, haji, itu kan tarekat, ya. Jadi kita kalau seorang Islam, muslimah tidak sholat, maka dia secara syariat jelas batal, nggak boleh kan. Kita sebagai muslim itu tentunya wajib sholat misalnya, wajib berpuasa, wajib zakat kalau mampu, wajib haji kalau mampu, ya wajib bersyahadat. Kalau kita tidak bersyahadat untuk berislam, maka ya tidak sah secara syariat. Jadi ada pandangan bahwa yang penting perkuat syariat dulu, yang lain nomor 2, jangan begitu. Jadi begini para pemirsa, dalam bersyariat, di dalamnya tentunya ya di dalamnya ada hakikat dan makrifat. Jadi begini, kita bersyariat misalnya melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, melaksanakan haji, melaksanakan zakat. Tidak ensih hanya bersyariat, tidak, tapi di dalamnya ada sebuah keyakinan, ya, ada sebuah keyakinan, ada sebuah apa namanya, sesuatu yang penjiwaan, ya, penguatan batin, yang di situ adalah wilayah hakikat dan makrifat. Jadi dalam kita melaksanakan syariat itu juga wajib di dalamnya harus ada hakikat dan makrifat. Itu para pemirsa. Jadi ini mohon dipahami dengan baik, dengan rileks. Ini saya menyampaikan ini di pinggir kolam, ya, di pinggir gemericik air, agar kita rileks, agar jangan sepaneng gitu loh. Karena membicarakan makrifat, membicarakan hakikat, membicarakan tarikat, membicarakan syarat, kalau tegang repot, apalagi tanpa
tanpa adanya sebuah power, artinya landasan yang kuat. Jadi begini, kita dalam beragama, dalam berislam, dalam berspiritual itu harus ada penguatan infrastruktur infrastruktur jiwa, infrastruktur batin. Jadi jangan jangan belajar syariat, jangan belajar tarekat, jangan belajar hakikat, jangan belajar marifat lewat medsos, lewat internet jangan, karena berbahaya. Apalagi tanpa guru. Berbahaya apalagi mempelajari ilmu hakikat, mempelajari ilmu marifat melalui medsos, internet, dan tanpa guru ini bahaya. Maka dari itu para pemirsa, kalau kita ingin sempurna dalam bersyariat, dalam bertarekat, dalam berhakikat dan bermarifat, maka tentunya harus dari bawah, harus dari basic, urut. Jadi ibarat kita bersekolah ya dari SD, SLTP, SLTA, perguruan tinggi, nanti S1 ya, nanti S2, S3, baru profesor. Jadi berjenjang, bertahap, berhierarki. Jangan jangan kita sembarangan dari medsos, dari internet, nanti acak adut, bahaya sekali. Nantinya konslet, sinting bahkan bisa gila. Nah, gila itu banyak jenis ya, ada gila majnun, gila majnun, gila UDGC, gila dan sebagainya. Begini, kita lanjut. Jadi dalam kita bersyariat itu wajib berhakikat, wajib bermakrifat, begitu. Dan sebaliknya, saya ulangi ya, dalam kita bersyariat wajib bertorikot, wajib berhakikat, wajib bermakrifat. Dan sebaliknya, dalam kita bermakrifat, tentunya juga harus di dalamnya bersyariat. Jadi bersyariat tanpa makrifat itu kosong, itu gabuk, itu mati, itu jumud, itu kering kerontang gitu. Jadi bersyariat tanpa bermarifat itu kering kerontang, mati, jumud, gabuk, nggak ada isinya, nggak ada apa-apanya. Gitu. Dan sebaliknya, bermarifat tanpa syariat itu bahaya. Bisa sesat, bisa fasik, bisa kufur, bahkan bisa komunis, zindik, bisa tidak bertuhan, begitu. Sehingga harus ada keseimbangan, harus ada relevansi, harus ada balancing. Sehingga dalam kita berhakikat, dalam kita berhakikat dan bermarifat tanpa adanya syariat dan tarekat, itu jelas nanti pasti akan sesat. Pasti akan sesat. Sesat, fasik, kufur, ini makanan setan, makanan iblis. Makanya banyak sekali orang bermakrifat, banyak sekali orang masuk dalam ranah hakikat dan marifat, akhirnya sesat. Banyak kasus, nanti juga saya akan mengungkap soal Abah Setu itu loh, yang di Jawa Barat. Itu saya ngikuti Abah Setu, dan ini perlu ada tindakan dari MUI, dari masyarakat muslim lain. Jadi jangan sampai dibiarkan berbahaya, karena Indonesia kan negara yang ada undang-undangnya, ada hukumnya, ada sistemnya, ada sistem matematika. Maka dari itu dalam kita beragama, berspiritual, dalam melaksanakan ritual-ritual harus punya infrastruktur dan punya basic yang bagus. Jadi begitu ada suara motor yang geber-geber, itu juga mengganggu saya. Tapi kan kita melihat di medsos itu kadang-kadang orang geber-geber motor langsung dipukuli dalam olahraga karena tidak adanya kesabaran. Nah ini, jadi seperti kita tadi mendengarkan motor yang geber-geber itu kan, ini bisa kalau kita masukkan dalam ranah syariat, tarekah, dan marifat kan kembali bisa dimasukkan bahwa dengan adanya tadi motor yang geber-geber itu bisa bikin orang marah. Nah, secara syariat kita mendengar motor yang geber bagaimana? Secara syariat, tentunya ya dia melanggar ajaran syariat, ajaran agama jelas, membuat orang lain marah, membuat orang lain tersinggung, kesal ya dan sebagainya. Secara tarikot, motor yang geber-geber adalah jalan kita untuk berlatih bersabar bagi kitanya. Jalan kita untuk berlatih bersabar.
Dan secara hakikat apa? Secara hakikat bahwa orang naik motor geber-geber, secara hakikat dia si pemilik motor itu jelas tidak beradab, kurang menjaga adab, tidak mengerti perasaan orang lain. Jadi secara hakikat dalam dia beragama itu tidak mengeterapkan tidak mengeterapkan pemahaman bahwa sebagai muslim, sebagai orang yang baik jangan begitu. Secara marifat begitu. Kalau dia udah marifat, sudah mengenal Allah, marifat itu mengenal Allah, maka dia nggak begitu. Begitu para pemirsa. Sekilas dari saya, nanti lain waktu saya sambung lagi tentang bagaimana bermarifat yang baik. Saya punya 15 poin, terus saya juga pernah mendapatkan ajaran marifat dari ulama besar Madura, juga ulama besar dari Lombok NTB. Nanti akan saya ungkap. Jadi bermakrifat itu tidak untuk dibahas, dipamerkan, diperdebat-debatkan, tidak. Makrifat itu harus diamalkan. Ada yang paling minimalis dalam kita bermakrifat. Minimal kita ngelakoni lah, melaksanakan zikir apa, ini berapa kali, zikir ini berapa kali, zikir ini berapa dan seterusnya. Begitu para pemirsa. Dari saya, semoga Allah memberkahi kita. Maaf bila ada keliru kata dan sikap saya. Berkah Allah untuk kita semua. Salam berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.